Ya, shalom saudaraku yang terkasih, kembali lagi di channel Leader Bulu. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, saudara yang terkasih, mungkin dalam keadaan saat ini, ya, ada banyak situasi, berbagai macam keadaan. Namun, saudara yang terkasih, di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, kita perlu merenungkan dalam bagian nats ini, di mana kalau misalnya kita merenungkan, melihat keadaan kita dalam hidup ini, semua orang pernah mengalami kehilangan, ya, orang yang kita kasihi, ataupun ada banyak uh, persoalan yang tidak dapat diselesaikan, ya, bahkan sedang maraknya, ya, orang sekarang melakukan bunuh diri, ya, menggantung diri dan berbagai jenis lainnya. Nah, akibatnya ya kita dapat mengalami duka cita, ya, putus asa, ya, kehidupan yang tidak berdaya, ya, sehingga itu menjadi sangat mendalam, menyakitkan hati kita. Nah, sampai-sampai kita tidak lagi memiliki pengharapan. Ya, tadi saya katakan kita bisa-bisa putus asa dan bahkan tidak memiliki semangat hidup. Saudara, sama halnya dengan apa yang dialami seorang ibu di Nain di dalam bacaan firman Tuhan, ya, yang tadi saya katakan, ya, hari ini kita melihat di dalam nats itu bahwa ia kehilangan putra satu-satunya. Jika kita menelitinya lebih lanjut, kita menemukan bahwa duka citanya amat mendalam, ya, oleh karena ia telah kehilangan suaminya dan sekarang ia harus kehilangan anaknya juga. Itu dijelaskan di ayat 12. Nah, dalam keadaan seperti itu, ya, keadaan kehilangan, ya, ibu itu terpuruk dan tidak dapat melakukan apa-apa lagi kecuali dengan menangis. Nah, bahkan kalau misalnya saya melihat di media sosial, ya, ada seorang pemuda TNI yang melakukan bunuh diri, ya, oleh karena, ya, dalam ceritanya, dalam berita atau media yang tersebar bahwa ia bunuh diri oleh karena mahar yang terlalu mahal, ya, mahar pacarnya yang terlalu mahal, ya, dan dia tidak mampu untuk memenuhi. Dan ada banyak berita-berita bunuh diri yang kita istilahkan orang-orang yang tidak melihat bahwa ada pengharapan. Nah, pengharapan itu dalam iman kekristenan adalah di dalam Yesus Kristus. Maka kalau misalnya kita melihat di dalam nats yang kita baca tadi, ya, yang kita renungkan di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, ya. Di situ kita melihat Yesus, ya, ia berbelas kasihan dan berkata kepada sang ibu, "Jangan menangis." Ya, ayat 13 dikatakan. Nah, kata-kata Yesus bukan sekedar kata-kata penghiburan biasa, melainkan kata-kata pernyataan yang disertai dengan mukjizat luar biasa. Kenapa? Oleh karena ia menyentuh anak laki-laki itu dan mengatakan, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ya, itu di ayat 14. Yesus membangkitkan anak itu sehingga dia hidup kembali. Di sini kita melihat bahwa tindakan Yesus merupakan penghiburan bagi sang ibu yang berduka beserta rombongan yang bersama-sama dengan dia. Di sini kita melihat bahwa ternyata duka cita menjadi sukacita, kesedihan menjadi kekaguman, tangis menjadi, ya, pujian. Itulah yang dialami oleh mereka yang dihiburkan oleh Yesus. Saudara,
Kalau saudara sedang saat ini ya sedang berada dalam posisi berduka cita, banyak pergumulan, ya, banyak persoalan, bahkan sedang menangis, saudara, kita juga dapat berduka karena kehilangan orang yang kita kasihi. Kita juga bisa bersedih, nangis oleh karena banyak persoalan. Tetapi ingatlah, bukan kehilangan itu sendiri yang menjadi persoalan. Ya. Melainkan bagaimana respon atau sikap kita saat hal itu terjadi. Maka saya mengajak kita, mari kita percaya bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan pasti akan bersama Bapa di sorga. Ya. Ketika kita percaya bahwa orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, persoalan, banyak beban hidup, namun ketika ia berpengharapan di dalam Tuhan Yesus, pasti ya, akan ditolong dan dipermudah, bahkan dibukakan rezeki oleh Tuhan Yesus. Ya. Hanya saja terkadang kita belum siap untuk kehilangan. Terkadang kita belum siap untuk masuk dalam fase menangis, masuk dalam fase kesulitan, masuk dalam fase banyak persoalan, menghadapi berbagai masalah. Ya. Seperti yang dialami oleh ibu ini. Ya. Belum siap untuk kehilangan orang terdekat. Belum siap kehilangan orang ya seperti suaminya maupun anaknya. Nah, sehingga kita tidak dapat mengalami duka cita. Ya. Yang sebenarnya begitu mendalam dan bahkan meninggalkan iman kita. Namun kita tidak perlu putus asa karena hal itu. Ya, karena berbagai kesulitan itu ataupun karena berbagai persoalan itu. Ya. Karena kenapa? Tadi saya katakan ada Tuhan Yesus. Ya, selalu ada penghiburan dari Yesus Kristus. Sebagaimana yang telah dijanjikannya bahwa Bapa akan mengirim seorang penolong untuk menghibur kita, yaitu Roh kebenaran. Percayalah, Roh Kudus akan menjadi ya seorang yang selalu menyertai, yang selalu menghibur kita setiap kali kita bergumul, memiliki kesulitan, memiliki persoalan, permasalahan, bahkan di dalam duka cita sekalipun. Ya. Tetap semangat, Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.